saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Bahkan hidupnya diwakafkan untuk bangsa ini. Kita melihat betapa Presiden kita ini, Pak Jokowi ini, Masya Allah, orangnya sabar, telaten, sregep, Masya Allah. Sampai seakan-akan gak mikir dirinya sendiri, sampai kurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Berita yang dibacain senantiasa ditunggu di seluruh Nusantara, ditunggu di seluruh Indonesia. Dan banyak yang menunggu-nunggu berita apalagi. Bung kameramen, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Alfian. Akhirnya kita bisa syuting bersama, langsung bertatap muka. Nah, mudah-mudahan Bu Alfian tetap sehat, segar, dan semangat. Amin, Allahumma amin. Ya Bu Alfian, ini diberitakan oleh Kumparan, pemerintah menggelar zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka. Jokowi menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam sambutannya. Jokowi mengatakan, sebagai manusia tidak mungkin menyenangkan dan memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah terhadap langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah Bu Alfian, biasanya warga Indonesia itu mudah terhanyut dengan kata maaf. Bahkan mereka akan menyampaikan, oh ternyata dia ini ikhlas sekali ya. Sama seperti salah satu penyebab pemenangan Prabowo dan Gibran adalah ketika sesi akhir debat capres mereka meminta maaf kepada kontestan yang lain. Nah itu ternyata membuat masyarakat yang nonton terhipnotis dengan kata maaf Bu Alfian. Akhirnya masyarakat lupa dengan segala dosa dan kezoliman Jokowi. Respon awalnya silakan Bu Alfian. Ketika orang minta maaf, kalau Betawi bilang emang lu salahnya apa aja. Nah, gitu. Ya kan? Jadi secara pembukaan saya ingin mengatakan buat pemirsa, penyakit secara sosiologi yang disebut mungkin juga patologi sosial kita adalah sikap memaafkan dan melupakan. Ini bukan dalam artian saya sinis atau tendensi, yang jelas kita balik bertanya, di negeri ini sekarang bagaimana keadaan masyarakatnya, bagaimana kurs dolarnya, bagaimana nasib para petaninya, para nelayannya, para calon ASN yang kemudian mereka dibatalkan, mobil SMK yang ternyata 6.000 unit tapi zong. Dan kita punya sekitar 66 sampai 100 item yang kemudian kita bertanya, kok rakyat sendiri sampai lebih dari 10 juta susah dapat kerjaan, sementara orang Cina kerjanya di tempat-tempat yang beragam, dari yang cuma sekedar ngangkat ember sampai jadi staf ahli, bahkan ingin mendatangkan dokter. Memang segitu mudahnya minta maaf. Kalau berdosa ya minta ampun sama Allah, minta maaf ngaku dulu apa aja yang sudah lu lakukan. Karena saya sebagai seorang warga negara banyak mencatat Jokowi ini orang yang hampir tidak peduli tentang apa yang dialami oleh umat Islam secara umum. Ulama-ulama yang meninggal hampir tidak ada sehuruf pun kalimat ucapan, pengucapan belasungkawa. Pertanyaan kita, apakah dia bukan Islam, kita nggak tahu. Tapi ini sifatnya pertanyaan. Apa sih agamanya gitu? Kelihatannya lebih menghormati artis yang meninggal dunia. Ya, kita tahu ketika Syekh Jabir meninggal dunia itu bersama dengan seorang artis pendukung dia waktu musim-musim kampanye.
Dia sampai bela-belain untuk datang ke tempat musibah segala macam, tempat orang yang meninggal itu. Sementara kalau saya ingat nggak ada kalimat dalam bentuk lisan verbal. Ya kalau mungkin karangan bunga, kalau mungkin ucapan-ucapan itu bisa saja dibuat oleh tim kepresidenan. Nah, kalau dari yang bersangkutan kita nggak mendengar. Dan jelas saya ingin menyatakan sebagai pribadi, saya belum bisa memaafkan Jokowi. Kenapa? Jokowi harus menjelaskan dulu. Coba sebutkan 100 kesalahan Anda depan umum, lalu nanti orang akan bisa, oh ini dimaafkan. Karena rakyat kita sekarang tanahnya habis. Secara nasional tanah-tanah rakyat, apalagi yang daerah PSN itu, semuanya mereka kehilangan orientasi hidup, kehilangan kepastian hidup. Tahu-tahu tanah mereka hilang, tahu-tahu tanah mereka statusnya beralih ke tangan orang lain yang rata-rata orang-orang Cina. Saya pikir itu respon awal, maafnya nanti dulu, terus saya nggak bakal lupa ya, dan saya punya bisa waktu menjelaskan, waktu yang panjang untuk melakukan penjelasan kenapa maaf itu belum bisa diberikan oleh saya sebagai warga negara yang sebetulnya tidak setitik pun saya meridhoi Anda sebagai presiden. Begitu, Bung. Iya, Bung Alfian, kalau dilihat adil memang Jokowi jauh dari kata adil, Bung Alfian. Di demo masyarakatnya sendiri, di rakyatnya sendiri katanya kangen, Bung Alfian, tapi kan selalu kabur, selalu dibikin demonstran takut. Sedangkan nikah artis, kemarin baru kan nikah tuh si Torik, jadi saksinya bisa loh, bisa. Giliran demo langsung ada alasannya, di demo alasannya apa. Nah, Bung Alfian, kalau melihat Ustadz Alfian Tanjung, Habib Rizik, Ustadz Edi Mulyadi, dan banyak tokoh Islam yang dikriminalisasi, ini kan juga tidak sembarangan, Bung Alfian, tidak sepele. Apakah Jokowi termasuk orang yang ikut andil memenjarakan para tokoh? Kan kita nggak tahu juga, Bung Alfian. Nah, jadi saya sepakat dengan Bung Alfian, kalau minta maaf berarti kan berasa salah ya, Bung Alfian. Emang apa yang diakuin kesalahannya gitu. Terlebih kan kita sama tahu, Bung Alfian, nyawa di era Jokowi terlalu banyak yang melayang, Bung Alfian. 6 laskar FPI, 2122 Mei, dan banyak lagi yang tidak dipertanggungjawabkan, bahkan seolah-olah nyawa itu remeh. Nah, saya juga setuju dengan Bung Alfian. Hampir ketika tokoh Islam yang meninggal, hampir tidak mengucapkan duka. Bahkan nyawa yang melayang, yang bahkan tim sus kilometer 50 sampai datang ke istana, saya belum mendengar Jokowi berduka dengan dibunuhnya 6 laskar FPI oleh polisi. Nah, ini kan tidak mengucapkan duka itu menurut saya sebagai pimpinan negara bukan hal remeh. Bagaimana tuh, Bung Alfian? Ya, saya minta izin pada Bung Kameraman untuk mendeskripsikan dulu ya, karena memang ini kelihatannya sangat serius ya. Saya mohon bertanya, praduga tidak bersalah ya. Kenapa pernah muncul ada pertanyaan dari seorang tokoh nasional, Saudara Alfian, kenapa Anda diminta agar dihukum 8 tahun penjara? Bisa nggak Bapak jelaskan siapa tuh yang mengusulkan itu? Saya bertanya. Yang kedua, kenapa ketika Kanjuruhan ada peristiwa, lalu Bapak dengan teganya menyalahkan tangga, menyalahkan, betul, dan itu keluar dari mulut Anda, ya? Dan KM 50 Anda sudah berjanji akan memproses itu, dan memang tidak ada kata maaf sama sekali, dan memang ini persis mencatatan pertanyaan. Kira-kira Bapak bisa jelaskan nggak pada masyarakat siapa yang menyuruh membunuh Habib Rizik, yang ternyata Habib Riziknya tidak terbunuh? Karena Bapak kan boleh tanya tuh sama badan intelijen, sama instansi terkait. Mungkin sebelum saya memaafkan Bapak boleh jelaskan dulu tuh. Soalnya KM 50 itu maunya siapa itu, Pak? Siapa yang menyuruh membunuh Habib Rizik, yang akhirnya Habib Riziknya nggak kena, Allah lebih hebat daripada Bapak tentunya. Dan kemudian ini yang mati 6 orang. Tolong dijawab, Pak, kenapa banyak orang-orang mati di masa-masa yang, ya kalau saya sebut lagi misalnya ketika sidang di Solo, ketika akan mendatangkan saksi kunci yang berhubungan dengan ijazah yang dia adalah orang dekat Bapak, ternyata sebelum persidangan sehari sebelumnya dia meninggal dunia. Dan kita nggak pernah punya penjelasan. Ya, lagi-lagi betul Bung Kameramen, nyawa, belum lagi penyiksaan terhadap hampir 800 ustadz, ulama, dan santri dalam peristiwa 2122. Saya mohon penjelasan Bapak, itu kenapa sekejam itu santri-santri ada yang jebol
kupingnya ditusuk pakai besi, dan mereka dilarang untuk bercerita. Bapak sikap Bapak dengan peristiwa Afif Maulana, peristiwa Vina, peristiwa Eki, dan segala macam banyak hal di masa kepemimpinan Bapak yang hampir 10 tahun merupakan sebuah perjalanan, sebuah kenyataan, sebuah keadaan yang masih dalam posisi penuh tanda tanya. Pak Jokowi, saya Alfian Tanjung adalah orang yang tidak pernah memaafkan Anda sebelum Anda menjelaskan apa yang pernah Anda lakukan sehingga kami punya alasan untuk memaafkan Anda. Betul. Sepakat Bu Alfian. Nah Bu Alfian, mudah-mudahan Jokowi mengakui kesalahannya sebelum, karena kan orang zalim akan dihukum oleh Allah di dunia dan sebelum di akhirat. Ya, Bung Alfian, yang saya sedihkan adalah kan di acara itu zikir dan doa ya Bung Alfian. Hadirlah dari MUI, ini kayaknya dari NU juga Bung Alfian. Ketum MUI, jadi saya nggak ngerti ya sistem di MUI itu, kayaknya beberapa ketua umum ya, atau beberapa ketua ya, tapi ini judulnya di Kumparan, Ketum MUI, Pak Jokowi ini sabar, nggak mikirin diri sendiri sampai kurus. Jadi beliau ini merespon setelah Jokowi meminta maaf duluan Bung Alfian. Nah jadi di dalam tulisannya, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar mengungkapkan pemimpin Indonesia dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang telah memberikan tenaga, ilmu, dan pikiran untuk Indonesia. Ia pun menyoroti fisik Jokowi yang kurus karena mengurus negara. Dan sampai situ aja Bung Alfian. Nah, banyak yang komentar Bung Alfian. Ada satu komentar yang menurut saya bagus nih Bung Alfian. Jangan lihat kurusnya, tapi daya rusaknya yang luar biasa. Jadi untuk closing sesi kali ini, silakan Bung Alfian. Inna lillahi wa inna roji'un. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Pak Anwar Iskandar, saya berharap mudah-mudahan Anda betul ketua umum. Kalau betul Anda ketua umum, tolong Anda bisa berbicara sebagai ulama. Apa Anda nggak tahu kelakuan orang satu ini? Bagaimanapun kita ingat kok, 212 pun mulanya dia nggak setuju. Betul. Tapi ketika kemudian terlihat gelombang yang datang hampir menembus jutaan orang, maka melalui protokoler kepresidenan, melalui Pas Pampres, mereka sampai meminta-minta, biar pemirsa tahu, tanggal 2 bulan Desember 2016 itu, pihak Pas Pampres, pihak protokol kepresidenan itu sampai ngenes-ngenes, minta, ngemis-ngemis, minta biar bisa ada di panggung bersama dengan Pak Tito, bersama dengan siapa, itu minta loh. Saya nyatakan dengan terbuka karena saya termasuk orang yang punya intens dengan tim inti panitia. Awalnya menghina, awalnya melarikan diri, ngumpet di toilet Bandara Soekarno-Hatta pada 4/11. Sekali lagi buat pemirsa, Jokowi adalah orang yang tidak ramah dengan Islam dan aspirasi umat Islam. Itu kata kunci pertama dari perjalanan orang ini selama kurang lebih 20 tahun menjadi tokoh publik. Sejak dia jadi wali kota Solo 2 periode, dia menjadi 2 tahun menjadi gubernur Jakarta, 10 tahun, dan semua perjalanan beliau, orang ini telah masuk pada posisi bukan manusia yang ramah dengan Islam, misi Islam, dan aspirasi umat Islam, apalagi kepada tokoh-tokoh Islam. Itu poin yang penting diperhatikan. Yang kedua, buat masyarakat, cukuplah sudah kita mempunyai orang seperti ini. Buat Pak Anwar Iskandar, saya nggak paham. Apa Anda nggak tahu yang dipikirin sama Jokowi itu ya keluarganya doang. Dia nggak mikirin yang lain. Bapaknya gimana nggak baca koran? Bapak nggak lihat bagaimana Ubadillah Badrun tuntutannya nggak diperhatikan. Sekian buat semuanya. Pak Jokowi sudah selesai. Game over. Kami akan mempunyai pemimpin baru yang mungkin kami harus menahan nafas beberapa waktu karena kita ingin membangun Indonesia baru, Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Selamat tinggal Pak Jokowi. Saya tidak merasa perlu memberi maaf kepada Anda karena Anda tidak ada dalam riwayat perjalanan perjuangan saya. Semoga Allah balas Anda sesuai dengan kelakuan Anda. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum ma'malukum waluna amaluna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.